Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hai viewers, kecintaan saya terhadap budaya dan tradisi Indonesia dan juga wasra Nusantara menghantarkan saya memiliki pengalaman memenangkan berbagai penghargaan. Salah satunya yang mungkin ini penghargaan yang buat aku pertama, ini Perempuan Inspiratif Nova. Ini buat aku berkesan banget karena ini menjadi penghargaan pertama aku. Selanjutnya terus berbagai penghargaan juga ada di sini. Dan yang ini juga seru juga, ini juga dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, saya jadi wartawan inspiratif kategori budaya. Ada juga ini dari Sania Perempuan Inspiratif kategori pendidikan budaya. Yang pasti pengalaman saya ini menjadikan saya terus belajar, terus semangat untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Tentunya saya ingin banget menularkan semangat ini ke anak-anak didik saya terutama dan juga kedua anak saya yang akan meneruskan Yayasan Belantara Budaya Indonesia. Nah viewers, kita akan melihat koleksi saya selanjutnya yaitu batik dan juga kebaya. Yuk kita lihat. Hai viewers, tadi kan kita sudah melihat beberapa koleksi tenun saya. Sekarang kita akan melihat beberapa koleksi batik tulis saya, di mana batik tulis ini mungkin batik tulis yang jarang dilihat atau jarang dikenal orang banyak. Nah, karena kita ngomongin batik tulis, saya sudah berubah sekarang menggunakan batik tulis dari Tanjung Bumi, Madura. Cantik ya? Nah, kalau bilang batik tulis gitu ya, ada beberapa batik tulis yang menjadi batik tulis favorit saya. Mungkin karena jarang juga ya orang melihat batik tulis tersebut. Jadi kayaknya bangga gitu gunainnya, itu batik tulis apa ya? Salah satunya batik tulis ini. Ini ada batik tulis dari Lamongan. Namanya batik tulis Bandeng Lele. Nih motifnya, ada bandeng dan lele. Ya, kelihatan kan? Batik tulis Bandeng Lele dari Lamongan. Ini pun saya beli langsung dari pengrajinnya di Lamongan. Jadi seneng banget kalau dapetin batik tulis yang tahu siapa yang membuatnya. Nah ini salah satu batik favorit saya nih. Warnanya juga cerah, jadi dipakai jeans atau pakai outer denim tetap keren. Nah ini juga ada batik tulis dari kota kelahiran ayah saya. Ini Pati, batik tulis Bakaran. Nah orang juga jarang kan tahu batik tulis Bakaran. Nah ini batik tulis Bakaran. Oke, dan Betawi juga punya batik tulis. Nih ada batik tulis. Ini pengrajinnya dari Kemayoran. Ini batik tulis bercampur cap. Ada ondel-ondel, ada Monas motifnya. Terus ini juga batik favorit saya. Ini batik Indramayu. Cantik ya. Nah, batik-batik yang putih seperti ini tuh seru banget di padu padan dengan apapun, dengan kaos putih, dengan kemeja putih atau kemeja hitam, tuh keren banget. Biru dongker, wow, aku paling suka warna biru dongker. Ini ada batik dari Madura. Aku juga suka batik-batik dari pesisir. Nggak tahu kenapa, pokoknya paling suka batik-batik pesisir. Ini namanya motifnya tong centong. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Ternyata Sukabumi juga punya batik. Nah, ini batik Sukabumi. Dan ada lagi batik tulis kayak pewarna alam seperti ini.
Ini saya dihadiahin langsung sama pengrajinnya. Cantik ya. Ini juga beberapa batik tulis dari Cirebon. Aku juga paling favorit Cirebon karena banyak banget batik tulisku yang koleksi aku tentang Cirebon. Nih. Simpel dan juga unik kamu tahu ya. Dan setelah batik-batik tulis, aku juga mau ngasih tahu koleksi kebaya kunoku. Kebetulan turunan dari eyang putri aku. Eyang putri yang ningrat banget, Raden Ayu. Dia selalu menggunakan kebaya. Jadi kemanapun dia pergi, mau dia jalan-jalan ke Ragunan, ke Taman Mini, tetap pakai kebaya zaman itu. Aku ingat banget waktu aku kecil, dia selalu nuntun aku dan dia berkebaya komplit. Nah, ini dia kebaya eyang putri aku. Ini malah udah usianya mungkin sekarang udah mau 100 tahun ya, udah mulai bolong-bolong. Ini kebaya eyang putri aku. Kebetulan badannya sama. Jadi senang banget bisa makainya. Tetap modis loh, kalau misalnya mau dipakai jeans juga bisa. Jadiin outer. Pakai kaos putih, pakai satu cat. Dan ini juga kebaya. Ini adalah kebaya waktu mama saya dilamar. Dan dia kebaya turunan dari eyang saya. Jadi nggak tahu gimana, ini historinya buat aku penting banget dan masih bagus banget. Masih aku gunain. Aku berharap aku bisa mewarisannya ke kedua putri aku. Begitulah kira-kira koleksi dari beberapa kebaya dan juga batik tulis yang mungkin jarang orang lain tahu. Kalau batik Jogja dan Solo masih tersimpan ada di kamar. Yang saya perlihatkan hari ini adalah batik-batik yang mungkin orang lain jarang melihatnya. Yang menarik dari kita ngomongin batik tulis adalah filosofi dalamnya. Batik itu ada batik untuk kematian, untuk pernikahan, untuk kelahiran. Nah, jangan sampai nih viewers menggunakan batik kematian untuk datang kondangan, ya kan? Makanya kita harus gali keragaman dan juga cerita di balik motif-motif batik yang memang PR banget buat kita semua untuk mengenal batik tersebut. Tapi dengan era digital ini, kalian tinggal bisa googling, oh batik ini ternyata untuk kematian ya, batik ini untuk kelahiran atau juga untuk kebahagiaan. Nah viewers, di antara batik-batik yang beberapa ini, mungkin ada salah satu batik yang buat aku kalau menggunakannya sedikit terharu. Karena batik itu dibelikan oleh papaku, sekarang udah almarhum, dan batik dari kota kelahirannya. Nah ini salah satunya, batik pati, batik bakaran. Nah, kalau pakai ini langsung inget papa gitu. Dan aku udah mulai mengoleksinya lagi, kemarin belum lama juga mengadopsi ini batik bakaran juga, yang sudah lebih modern untuk digunakan. Jadi awalnya papa saya waktu inget banget nih diberikannya waktu kecil gitu kan. Ini mbak oleh-oleh dari papa pergi ke kota kelahiran papa gitu. Ini aku pakai ya. Waktu itu dibelinya ada 4, 2 jadi baju, 2 masih berupa kain. Dan saat ini kalau aku gunain kain-kain ini langsung keingetan papaku yang udah almarhum, karena dari papaku aku mengenal dan mencintai budaya dan tradisi Indonesia. Dan sedikit tips dari saya, gimana sih untuk merawat tenun dan batik? Nah, salah satu syaratnya adalah kalau tenun nih, rajin-rajinlah kalian lipat terbalik dari awalnya. Misalnya tadinya lipetannya seperti ini. Lipetannya awalnya seperti ini ya. Gini. Kalian tarik, kalian angin-anginkan. Ya, kalau biasanya aku nggak kena terik matahari langsung ya, diangin-anginin aja gitu. Lipatannya dibalik. Diputar atau tidak seperti lipatan yang tadi. Supaya apa? Supaya tenunnya tidak patah, tidak segaris terus. Gitu. Kalau lama tidak digunakan kan bisa satu garis gitu terus, jadi kaku. Nah, itulah salah satu tips saya biasanya 2 minggu sekali, suka dikeluar-keluarin, gantian gitu ya. Lipatannya dibalik sama diangin-anginin. Dan suka dipandang-pandangin, kok indah banget ya suatu mahakaryanya Indonesia. Kalau batik tulis gitu biasanya dicuci dengan lerak gitu. Itu juga saya jarang banget cuci gitu ya. Biasanya saya angin-anginin juga karena kan toh pakainya tidak dipakai yang sehari terus
nyiramin tanaman, kan tidak seperti itu. Biasanya kan untuk bepergian. Jadi biasanya saya angin-anginin, kalau memang tidak ada kotoran sama sekali, saya lipat kembali. Seperti itulah tips dari saya untuk menjaga warisan Nusantara. Saya ingin banget generasi muda itu terus melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Caranya salah satunya dengan menggunakan wasra atau menonton pertunjukan tari musik tradisional Indonesia. Kenapa saya menginginkan untuk generasi muda menggunakan wasra? Syukur-syukur anggota dewan juga menggunakan wasra. Wajib tuh harusnya di seluruh pemerintah di berbagai pelosok Indonesia. Karena dengan kita menggunakannya, yang pasti pengrajinnya akan terus bergerak, akan terus lestari karena ada yang menggunakan. Bagaimana dia mau lestari kalau tidak ada yang menggunakan? Sebenarnya saya membuat sekolah tari dan musik tradisional gratis ini karena hulu ke hilir bergerak. Contohnya deh, saya punya 3.600 murid, berarti ada 3.600 konde yang diproduksi, ada 3.600 tenun, batik, kebaya, topeng, kipas, bebet, kalung, suweng. Nah, berarti ketika ini digunakan, kita mengadain acara pagelaran apapun, berarti hulu ke hilirnya bergerak. Dan semua akan bergerak. Dan lestarilah budaya dan tradisi Indonesia. Mari bergandengan tangan untuk melestarikan budaya dan tradisi Indonesia. Setelah melihat beberapa koleksi tenun, batik, dan juga kebaya saya, dan juga tadi saya udah kasih outfit simple tentang berbusana menggunakan wasra yang tetap modis di era sekarang ini gitu, untuk pergi ke mall dengan mix and match pakai jaket jeans gitu. Berharap para viewers semuanya ikut bersama-sama melestarikan wastra Nusantara dengan menggunakannya pastinya. Dan saya berharap ini jadi gerakan massal agar perajin ini tidak punah. Yuk, kita jaga warisan Nusantara ini karena ini adalah kekayaan leluhur yang harus dilestarikan. Oke semua, terima kasih ya. Jangan lupa jaga warisan Nusantara.